Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dari kelas R011 S1 Akuntansi dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi SKP dan STP. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang STP. Apa sih pengertian STP? Yuk kita lanjut. Jadi yang pertama adalah pengertian SKP. Surat ketetapan pajak. Surat ini adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Nah, SKP juga berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenai sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Nah, SKP juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Nah, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT. SKP-KBT ini merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, Dijen Pajak akan menerbitkan SKP-KBT. Nah, jenis pajak yang ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Nah, ini surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB ini diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Nah, SKPN ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, SKPN diterbitkan setelah Dijen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Nah, pasti ada alasan kan kenapa diterbitkannya surat ketetapan pajak. Nah, yang pertama ada hasil memeriksakan pajak menunjukkan pajak terutang kurang dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif memiliki NPWP atau menjadi PKP. Yang ketiga, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%. Yang keempat, wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang surat ketetapan pajak. Nah, sekarang kita masuk ke STP. Nah, apa sih itu STP? Nanti kita akan mengulik tentang pengertiannya, fungsi, dan alasan penerbitannya. Pengertian STP. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Nah, tadi sudah kita bahas fungsi dari SKP. Nah, kita sekarang membahas tentang fungsi STP. Nah, yang pertama ada sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. Kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak.
Nah, alasan penerbitan STP ada: satu, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, adanya salah tulisan dan atau salah hitung yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak dari hasil penelitian. Ketiga, pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga kepada wajib pajak. 4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak atau terlambat membuat faktur pajak. Kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Selain identitas pembeli, BKP atau penerima JKP, serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. 6. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Ketujuh, terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4. Nah, dari penjelasan surat ketetapan pajak dan surat STP, saya mendapat kesimpulan bahwa SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, termasuk sanksi administrasi pajak. SKP dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau pada saat berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Secara hukum, surat tagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Alasan diterbitkannya STP adalah karena wajib pajak tidak memenuhi beberapa atau secara penuh atas kewajiban perpajakannya yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak. Adapun fungsi dari diterbitkannya STP adalah untuk koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak. Sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak, sarana untuk menagih pajak terhutang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.